Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akhlak pada pagi ini menyampaikan materi tentang al-mizah. Mizah itu bercanda, bergurau, jorangan atau kelewehan. Kalau dalam bahasa Arab, al-mizah ad-du'abah wa huwa naqidul jid, lawan dari beneran. Lawan dari beneran. Tapi beneran di sini bukan lawannya palsu, bukan. Maksudnya bercanda. Min maziha yamzahu mazahan wa mizahan muzahan wa muzahatan wa qad mazahahu mumazahatan wa mizahan wal ismu al-muzah wal muzahah. Definisi secara istilah, mizah atau bercanda al mubasata ilal ghair, interaksi dengan orang lain dengan cara mubasatah. Musah itu lebar, jadi nggak terlalu sesek ya, jadi dengan leluasa, berinteraksi dengan leluasa. Ala jihati talatuf, dengan cara talatuf, lembut, jadi enggak kaku, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan mizah di sini. Perbedaan antara mizah dan istihza. Ada kata istihza itu artinya ngejek, ya. Bedanya apa? Anal mizah la yaqtadi tahkira man yumazihuhu. Canda itu tidak ada unsur menjatuhkan lawan bicara. Bedanya di situ. Ya, kalau dalam bahasa lain sih, canda itu seni gaul. Saya membuat kaidah, canda itu seni gaul. Kurang canda, otak sakit. Banyak canda, hati sakit. Nah, itu aja pedomannya. Perbedaan antara mizah dan majun. Majun ini melawak. Jadi mencari kata-kata dibuat sedemikian rupa supaya ditertawakan. Menjadi tujuannya tawa. Ya, tapi kalau canda itu untuk melumerkan suasana sebenarnya, mencairkan suasana supaya nggak kaku tujuannya. Kalau lawak tujuannya ditertawakan. Annal majun huwa salabatul wajhi wa kilatul haya, kecenderungan lawak ya itu mengarah kepada nggak malu gitu loh. Hadis-hadis yang berkaitan dengan canda. Jadi canda saja ada akhlaknya gitu. Ya, canda saja diatur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inni la amzahu, aku sungguh bercanda. Wala aqulu ila haqqan, tapi isi candaannya itu benar. Jadi nggak bohong gitu ya.
Qala Munawi wa huwa yusharih hadzal hadis, inilah amzah ay bil qauli, aku bercanda dengan ucapan, wa kadza bil fi'li, begitupun dengan tindakan. Rasulullah itu candanya bukan hanya dalam bentuk ucapan tapi dalam bentuk perbuatan. Wa takhsisu bil awal laisa alai muawwal wala aqulu ila haqqan. Lalu Rasul mengatakan, tapi isi candaku itu merupakan realita, ya, jadi merupakan kenyataan, bukan berbohong, mengada-ada. Seperti ucapan beliau, ada nenek-nenek yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Lalu Rasulullah menjawab, la yadkhulul jannah ajuzun, nenek nggak akan masuk surga, atau di surga tidak ada nenek. Sehingga konon nenek ini nangis, ya Allah, nangis. Lalu Rasulullah menjelaskan, kalaupun kamu mati tua, nanti masuk surga itu muda lagi gitu. Jadi memang betul-betul di surga nggak ada orang tua, nggak ada orang lansia lah singkatnya. Kalau dalam Quran kan wa kawa'iba atrabah, penggambaran muda itu susah ya, nah, karena itu visual kan, maka dalam Quran wa kawa'iba atrabah, dan kawaib itu bentuk jama dari ka'bun, ya artinya memenong. Apa ini mata kaki ya, ini yang benjol itu apa, mata kaki kita memenong. Nah itu kawaib, perempuan-perempuannya itu seperti mata kaki, benjolan dadanya. Ya, itu berarti menunjukkan ukuran SMP menjelang SMA lah gitu. Tuh, sampai segitu. Jadi gambarin muda itu susah. Kan harus visual kan? Jadi digambarkan seperti itu dalam Quran juz amma ya, wa kawa'iba atroba. Nah, kenapa sih gambaran tentang kenikmatan surga itu selalu perempuan? Yakin gitu kan? Kok nggak ada lawan jenisnya gitu ya? Untuk contohnya ganteng-ganteng gitu. Untuk perempuan gitulah. Mana keadilannya? Janji untuk perempuan nanti tak nikahin nama contohnya bidadara, kalau mau disebut bidadara. Kok kenapa nggak ada? Karena mereka kecenderungannya nggak mau gitu. Jadi kecenderungan perempuan itu punya pasangan satu saja. Andaikan syariat membenarkan poliandri dengan pasangan banyak, perempuan cenderung satu. Kalau laki-laki cenderung banyak gitu. Kalau nggak dilarang, sekarang kan dipersulit, karena dipersulit aja. Kalau saudara nggak dipersulit mah udah. Ada juga satu gonta-ganti, ada satu aja tapi gonta-ganti, berapa tahun dia lepas ganti lagi, lepas ganti. Jadi sebenarnya sama aja. Sebaiknya sih malah jangan cerai. Jadi kalau bakalnya nambah tapi berkurang, ya buat apa gitu. Kan ini menjadi penderitaan laki-laki sebenarnya, penderitaan tersendiri secara kejiwaan. Laki-laki itu membutuhkan pasangan berapapun umurnya. Tapi kita kadang-kadang kurang beruntung, jodoh kita duluan menghadap Allah. Ketika itu terjadi di usia lansia, kita sulit mendapatkan gantinya. Jadi kalaupun ada, ya menjadi cibiran orang gitu loh. Padahal itu hal yang lumrah gitu. Guyonnya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu bukan tipe orang yang serius sekali. Tapi guyonnya Rasulullah itu selalu tidak ada dusta di dalamnya. Yaitu kayak tadi itu. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Waduh, surga mah nggak ada nenek-nenek katanya. Nangislah sang nenek.
Lalu Rasulullah menjelaskan, walaupun kita mati dalam keadaan tua, kelak masuk surga mah muda lagi. Dan mudanya bersifat abadi. Kalau kita di dunia kan nggak enaknya begitu kan? Setelah segala fasilitas kita nikmati, keberadaan kita diperhitungkan, telunjuk kita juga bermakna, mata kita juga dinilai oleh orang. Orang tua kalau melotot, anak muda lari semua. Tapi anak muda melotot, dipelototin. Telunjuknya berarti nunjuk sana, nunjuk sini. Ya kalau kita sudah tua, punya anak jadi, punya cucu jadi, wah disuruh-suruh aja, beliin anu. Waktu muda mah nggak diperhitungkan. Nah setelah kita mendapat fasilitas kenyamanan itu, nggak lama suruh pulang oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang. Nah itu kata para ulama, nggak enaknya begitu hidup di dunia ini, ya. Setelah kita punya segalanya, akhirnya sama-sama kita nggak bisa nikmati. Kalau dulu dendam, masuk ke mall, tercium bau kue tart, wah macem-macem makanan. Tapi di kantong kagak gablek, waduh dendam, kurang ajar, wangi amat ini, itu kan? Awas nanti kalau saya udah berhasil, tak beli semua, tak borong. Lama-lama keinginannya terkabul. Seperti yang Allah firmankan dalam surat 17. Mangkana yuridul ajilah. Barang siapa yang menginginkan ketergesa-gesaan. Ajilah itu maksudnya dunia. Ajalna lahu fiha manasya, maka kami akan percepat. Kalau Anda ingin kecepatan, akan dipercepat oleh Allah. Nggak sabar, gitu kan? Liman nuridu, bagi yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian dia akan menempati jahanam. Kalau tujuannya hanya jangka pendek, kan kita tahulah, kita sudah hidup cukup lama. Ada kondisi tertentu yang membuat kita deadlock, nggak bisa kemana-mana, nggak ada pilihan. Ya, ini yang membuat kita tidak bahagia. Abdurrahman bin diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, haddatsana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu annahum kanu yasiruna ma Rasulillah fi masirin fa nama rajulun fantalaka ba'nu ila nabali ma'ah. Suatu saat sahabat jalan-jalan bersama Rasulullah, tapi jalan-jalan Rasulullah bukan touring ya. Ini untuk meninjau daerah-daerah. Dalam satu kesempatan ada sahabat yang tidur. Fantalaka ba'du ila nabalin ma'ahu. Yang lain ada yang tidak tidur, bangun, tapi sambil membawa panah. Ya suasana kondisi keamanannya belum mendukung. Ya, di daerah-daerah tertentu yang keamanan tidak mendukung, dia kemana-mana pasti bawa senjata tajam ya. Contohnya orang Lampung itu sudah nggak heran kalau kemana-mana dia bawa golok. Tapi kalau di sini nggak wajar ya, bawa golok. Atau di Jakarta kita bawa golok kemana-mana itu udah nggak wajar, bisa ada razia. Tapi kalau di Lampung itu wajar, karena di jalan bisa jadi ada binatang buas, ada ular berbisa, atau ada begal. Di sana kan masih rawan. Nah, begitupun di zaman Rasulullah, sahabat yang bangun ini bawa panah. Fala mastaikadza rajul faza'a. Temennya ketika yang bawa panah ini bangun, kaget dia. Oh, kaget dikiranya musuh, jadi dia tersentak gitu. Padahal temennya mau keluar bawa panah, ya, dikiranya musuh kan, dia habis tidur. Lalu teman-teman yang lain menyaksikan itu tertawa, pada tertawa. Rasulullah bertanya, ma yudhikukum, apa yang membuat anda tertawa? Kalian tertawa kenapa? Faqala la illa anna akhadna nabla hadza. Tidak ya Rasulullah, cuma karena salah seorang di antara kita bawa panah jadi kaget. Nah,
Lanjut Rasulullah, faqala Rasulullah la yahil muslim ayyarawiya musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat kaget temannya. Tuh, haram hukumnya. Ya, kalau Anda diam-diam mindik-mindik, dar itu kaget itu. Haram hukumnya itu. Makanya petasan haram. Apa yang bagus dari petasan? Kecuali ngagetin orang tuh. Orang kaget dia seneng. Untung aja nggak jantungan. Ya kan? Oh, dia sengaja menyembunyikan petasan itu. Orang lewat blar itu. Seneng dia ngelihat orang kaget kok seneng gitu. Kan tujuan itu petasan ini, ya kan? Dan khawatir disalahgunakan untuk kekerasan kan? Saya dulu suka jual petasan. Petasannya nggak tahu-tahu ada yang setengah meja ini. Karena petasan itu kebudayaan Cina. Petasan itu setiap ada perayaan dia dimulai dengan petasan yang cabe. Lama-lama bung, orang lari semua. Orang senang ketawa. Makanya oleh pemerintah dilarang tuh, ya, itu membuang uang. Mahal harganya itu. Nah, itu. Laris manis dulu tuh. Nah, kemudian ada kesadaran banyak yang celaka, ya kan? Karena petasan itu. Maka dilarang. Di Bandung juga ada tempat khusus pembuat petasan, ahli pembuat petasan. Jadi dia tahu kandungannya apa-apa di Bandung itu. Saya lupa namanya itu dekat di Pati Ukur sih. Itu satu kampung pembuat petasan. Tapi satu pun sekarang tidak ada yang produksi. Karena dilarang. Nah, itu lebih banyak bahayanya daripada unsur hiburannya. Jadi yang kaget mah nggak terhibur. Apalagi yang sakit gigi kan. Nah ya, itu diceritakan begitu. Bagaimana pendapat-pendapat dari Anas bin Malik? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanas khuluqan. Nabi adalah tokoh yang paling bagus akhlaknya. Wa kana li akhun lahu Abu Umair. Saya punya adik namanya Abu Umair, kata Anas bin Malik. Qala fa Fatimun, satu saat beliau si adiknya ini lagi disapih. Tuh. Wa kana idza jaa qala ya Abu Umair. Suatu saat dia punya burung pipit mati. Si adiknya ini udah disapi, kemudian dikasih mainan burungnya mati pisan. Rasulullah datang, lalu Rasulullah menegur, Abu Umair, apa yang terjadi pada Nugair? Nah, Nugair itu maksudnya menirukan suara Umair itu. Jadi kalau orang, contohnya namanya Pak Mul, apa Pak Mul itu kok mentul-mentul itu, ul-ul. Maksudnya gitu. Rasulullah juga begitu, itu kan nggak bohong. Itu apa itu mentul-mentul itu? Nah, kebetulan orang yang diajak ngomong ini namanya ul itu. Nah ini R. Ya Abu Umair, apa yang terjadi pada Nugair? Nah, si burung pipit itu. Ya, ini candaan Rasulullah. Pendapat-pendapat ulama tentang canda. Kata Umar bin Khattab, man ka'aktsara min syai'in urifa bih. Siapa yang banyak melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal. Jadi supaya kita terkenal, kita harus banyak actionnya. Ya tergantung, action kebaikan jadi budiman, terkenal. Jadi yang mudah dikenali orang tuh orang baik dan orang jahat. Yang tengah-tengah ini nggak dikenal. Ya, saya sebagai guru contohnya. Siapa murid yang paling saya kenal? Yang paling nakal dan yang pinter. Yang sedang-sedang, yang diam-diam nggak begitu. Jadi artinya suatu peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang itu paling mudah diingat. Ya, makanya ada orang yang kepengen eksis dalam setiap majlis, dia tanya, ya pokoknya dikenal lah, jangan diam aja. Siapa kek namanya gitu. Nah harus begitu. Ya seperti kita di Cilegon, supaya dikenal di dunia internasional, apa yang bisa diekspos, apa? Jangan kejahatannya, apa itu? Ya, orang yang kenal dari Cilegon ya apa?
Bagusnya apa? Nah, itu harus dikenal. Panggung Rawi nih supaya terkenalnya apa? Jangan COVID-nya, jangan COVID itu lumayan terkenal, terangkat. Orang kenal Panggung Rawi itu karena rumah sakit. Tinggalnya di mana Pak? Panggung Rawi. Oh rumah sakit ya, pasti dibawa tuh rumah sakit. Nah ini kurang baik. Nanti suatu saat harus apa yang dikenal ya? Apa produksinya? Kan suatu tempat mau dikenal kayak daerah Malang tuh, daerah miskin. Terus pimpinannya itu cari apa ya? Mencari peluang bagaimana supaya daerah dia terkenal. Lalu disepakatilah kampung itu warna rumahnya harus beda-beda. Biar rapat mungkin. Pak Hilman rumahnya harus ungu, Pak Mul merah, putih. Jadi disebutlah kampung warna-warni itu. Yang tadinya nggak dikunjungi orang, jadi penasaran orang pada ke situ. Nah kalau orang sudah berkunjung kan perlu makan minum. Dia buat itu makanan yang aneh-aneh. Jadi terkenal kampung wisata tuh. Begitu harusnya. Ya, kampung wisata. Jadi banyak menyuguhkan yang beda dengan orang lain. Seperti yaitu apel Malang terkenal. Barang ke situ udah apelnya peot, alah naik-naik. Yang wisata orang tua, waduh pada pegel. Tahu begini beli di mall kata dia. Nah ini, jadi harus menyuguhkan yang memuaskan. Tempat wisata kita di Banten ini kurang dikelola dengan baik. Padahal peminatnya banyak, tapi selalu berakhir dengan kesel gitu. Waduh tempat parkir yang nggak ada. Waduh pantainya banyak kotor. Pokoknya ada aja omelan tuh. Mahal lah segala. Kenapa sih nggak diperbaiki? Padahal wisata itu modal yang paling murah. Kira-kira saya berani nggak nih kalau ada wali kota saya ngomong? Untuk Cilegon ini nggak ada tempat wisata gratis, semuanya berbayar. Kenapa tidak ada yang ramah dengan rakyat? Semuanya jadi proyek, dibeli. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang actionnya banyak, maka dia akan dikenal. Seperti saya dikenal pengajar karena di mana-mana ngajar. Ya saudara cari cara lah bagaimana supaya terkenal. Carilah cara gitu, masih hidup. Apa yang dikerjain yang banyak orang bisa kenal. Kelebihan kalau dalam ibarat Nabi itu mujizatmu keluarkan supaya orang kenal. Tapi terkenal kebaikannya, jangan kejahatannya. Tolong itu. Buat terkenal. Sebab dengan terkenal boleh jadi mengundang doa. Ya menawi besehat ya. Gitu kan. Atau orang gak senang menjatuhkan ya buat dia sendiri. Kita gak usah nuduh. Nah ini kata Umar bin Khattab, seseorang dikenal karena banyak actionnya di mana. Ya, terkenal itu penting saudara. Terkenal itu penting. Aisyah ma anake Ali ya, Mang Ali. Wis tak doakan menawi sehat. Itu kan mending tuh. Karena bapaknya kan. Wa min mazihin, wa man mazaha ustikhifa bihi. Barang siapa yang sering bercanda, maka ini akan mudah dijatuhkan orang. Kata Umar bin Khattab. Nah ini mungkin Umar ya menghadapi kondisi orang sudah keterlaluan dalam bercanda. Seperti beliau, Umar ini pernah memenjarakan Abu Hurairah. Padahal teman sendiri. Karena apa? Kalau ditanya jawabannya hadis. Qala Nabi sallallahu, kan kesel tuh. Ditanya apa saja, dari siapa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ngomongnya hadis, saking banyak hafalannya. Umar kesel. Sire lamun ngomong mengkoron mani tek sel sire. Kok kenapa tidak ada ayat Quran yang keluar? Nanti kan tercampur dengan Quran. Kayak ini sire ada kawang Quran ya, begitu. Kurang lebih begitu. Maka Abu Hurairah pernah dipenjara. Tapi ya teman sama teman ya ikhlas saja. Ya, karena dia nerima dengan hati yang lapang gitu kan.
diperlakukan begitu, ganjaran. Sahabat begitu. Takdir apapun yang menimpa mereka, mereka terima dengan ikhlas. Inilah sehingga disematkan kata radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu artinya nerima apa saja. Saudara kalau punya karyawan, pembantu contohnya, saudara kesel, dimaki-maki sampai kata-katanya kotor, tapi si pembantu itu amblek, nggak mau keluar, dia tetap setia. Lama-lama juga jatuh kasihan. Benar nggak? Oh, orang kok setia amat, udah saya maki-maki, saya usir, tetap aja dia mau. Lama-lama jatuh kasihan. Begitu juga Allah terhadap kita. Ditakdirkan kurang beruntung, orang-orang lancar, dia sempit, nerima, tetap aja. Orang-orang dibuat sehat, dia sakit, tetap aja beribadah pada Allah. Ini Allah kemudian merahmati. Rahmati kan kesian. Ya, maka itulah radhiyallahu an. Waman kasura dahikahu zahabat haibatuhu. Barang siapa yang banyak tertawa, maka wibawanya akan turun. Ya, ada memang dalam akhlak kita tidak boleh terlalu bercanda dengan pembantu, nanti ngelunjak, gitu kan. Tapi itu kalau kita terlalu kaku, si pembantu juga akan pergi, tidak nyaman. Nah, yang penting kita harus ketahui bahwa kita hidup nggak bisa sendiri, kita butuh bantuan orang. Nah, orang itu bagaimana supaya loyal dengan kita usahakan supaya dia betah. Antara lain saya pernah dengar bos dengan bos ngobrol. Si bos yang satu cerita, pembantu saya itu mudah sekali keluar. Temannya ngomong, ada apa dengan kamu? Gajinya tepat waktu enggak? Enggak, emang sering ini telat. Itulah katanya, biar kecil tepat waktu katanya. Nah, ini kita harus ambil pelajaran. Sekecil apapun kita nego dengan orang, kalau sudah waktu bayaran, bayar tepat waktu. Sebab dia sudah estimasi, nanti saya akan terima, mungkin istrinya nagih-nagih terus, ntar gajian. Begitu waktu gajian nggak gajian, itu kan jadi merembet tuh. Ya dia susah, dimarahi istrinya, anaknya nanyanya terus, ntar gajian, ntar bapak gajian, nggak gajian. Nah, tepat waktu. Makanya orang demen jadi pegawai negeri tepat waktu walaupun kecil. Ya, sebenarnya seharusnya pendapatan kita ini unlimited. Itu yang nyaman mah. Semakin banyak kerja kita, semakin besar gaji kita. Itu harusnya. Saya kira itu diperoleh oleh orang pengusaha BBM, saya kira itu. Pompa bensin. Saya kira asal yang penting konsumennya banyak, kapanpun dia bisa beli. Ternyata enggak, dijatah. Oh begitu ya, susah juga ya. Modalnya udah gede, kalau kuotanya sudah tertutupi, makanya dia bilang maaf, kosong gitu. Jadi nggak bisa setiap kosong beli kosong, nggak bisa. Ada jatahnya. Apalagi sampai sekarang tetap terregister ya, orang ini pakai Pertalite itu dicatat. Supir-supir juga saya tanya ada jatahnya berapa, 430 berapa itu, traveling dia. Iya katanya. Jadi kalau lebih dari itu harganya beda, harga premium. Tuh, jadi nggak seperti dulu. Kapan kita mau boleh ngisi, nggak bisa. Sekarang dibatasi. Nah kalau sudah lewat waktunya nggak bisa ditagih. Yang kemarin kan belum, nggak bisa. Sudah lewat. Contohnya tanggal ini nggak diambil, katanya batasnya sampai jam 12. Kalau kita mau ngisi lagi jam 1 nanti. Tuh, kata pengusaha traveling. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Kata Isa bin Abdul Aziz, Ana Umar bin Abdul Aziz kataba ila Adi bin Artah, innahu man qabilaka anil muza fa inna yadhhabul mur'a wa yaghira sadar. Pesan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz katanya buyutnya Umar bin Khattab. Nah, nanti cucu atau buyutnya ini menjadi khalifah lagi. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini di zaman Imam Syafi'i, ya, beliau
menjabat khalifah itu singkat, hitungan bulan, 16 bulan atau berapa gitu. Tapi dia bisa menyulap yang kemarau, ya, pailit, sulit beras, waktu itu bisa dalam waktu cepat makmur lagi. Maka dikenanglah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita lihat di Mekah itu ada bendungan-bendungan itu karya Umar bin Abdul Aziz yang masih dilestarikan sampai sekarang. Ya, ada bendungan, pernah terjadi banjir. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai ditetapkan antara pengarang, pengajar, dan penulis. Pengarang, pengajar, dan murid. Ya, jadi kalau murid yang belajar dikasih 5 dinar, kalau yang ngajar 10 dinar, pengarang 15 dinar. Nah, waktu itu diberi insentif. Ya, semua orang yang sekolah dapat insentif dari negara. Itu juga terjadi ya. Anda bayangkan nggak kalau hidup sebagai warga negara Jerman? Bayangin aja dulu gratis ini. Di Jerman pengobatan dan pendidikan gratis. Bayangin, kalau negeri ini pendidikannya gratis, pokoknya orang mau sekolah gratis saja pokoknya. Kira-kira anak santri kita ini akan juara. Karena kemampuan mereka luar biasa, tapi keuangannya nggak ada. Pesantren karena pendapatannya kurang, makanannya kurang bermutu. Saben hari tempe tahu. Dari Ausa Ya'la bin Munayyah bisalasin. Ada wasiat dari Ya'la bin Munayyah. Ini adalah pendapat-pendapat ulama nih ya, tabi'in. Fi kalamin tawil, dalam suatu uraian yang panjang, beliau mengatakan iyyakum wal muzah. Jauhilah dirimu dari canda. Nah, rupanya ini ada tipe orang-orang yang serius. Ya kan? Kalau menurut saya kita memang harus sering-sering menunjukkan senyum. Sebab gaya hidup kita ini beda dengan orang lain. Jenggot dipelihara, orang-orang enggak kita pelihara. Ya kan? Kumis yang enggak ada. Kalau orang lain kan kumis mentereng, jenggot panjang. Umumnya di luar begitu. Kita tampil jenggotnya aja. Celananya cingkrangan itu sudah beda itu. Makhluk dari mana ini? Ditambah perangat perengut. Nah, ini kan nambah persoalan. Kalau celana cingkrang oke, dari Rasulullah. Pelihara jenggot tapi perangat perengut ini bukan dari Rasulullah. Bukan tabassumu qabli akhika sadaqah. Senyummu kepada sesama adalah sedekah. Ya tergantung orang memanai canda tadi. Kalau candanya itu memenuhi syarat sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya insya Allah. Jadi candanya itu tidak ada muatan bohong, tapi hanya meramu kata-kata supaya enak didengar. Jadi kalau orang nggak punya seni dalam bicara, pasti intonasinya itu rata. Kamu dari mana? Nah, begitu kasar. Tapi kalau pakai seni, Bapak kayaknya baru saya lihat, dari mana ya? Nah, itu kan ada seninya itu. Tapi kalau kita rata, dari mana Bapak? Nah, ini kan, nah itu kan seni. Jadi canda itu seni. Yang penting jangan ada muatan bohong. Wah, kalau bawa ransel banyak oleh-oleh nih. Padahal kita ingin tahu isi ranselnya apa gitu kan. Isinya apa Pak? Apa bom apa bukan itu? Contohnya bagian keamanan kan. Wah, banyak bawa oleh-oleh nih. Oh enggak, ini kebetulan dibawain duren gitu. Contohnya gitu. Contohnya begitu. Jadi tergantung siapa yang memaknai. Jadi kalau singkatnya tadilah, kesimpulannya sampai pada kaidah saya itu, canda itu seni gaul. Banyak canda, kepala sakit. Kurang canda, kepala sakit. Banyak canda, hati sakit. Jadi kita
ya memoles canda itu jangan keterlaluan. Jangan menjatuhkan martabat lawan bicara, jangan menghina, gitu. Jangan isinya bohong. Itu saya kira. Nah itu insya Allah tidak termasuk kata laghun. Laghun itu kan nol, nihil ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Nah, demikianlah syumulnya Islam sampai dengan masalah canda saja diatur. Nggak boleh sembarangan. Ada aturannya. Semoga kita semakin dewasa menjadi muslim dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita pagi ini. Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberi berkah, senantiasa diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.